warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejumlah edukasi, pengalaman hingga tips and tricks memasuki dunia vokasi. Saat ini saya sudah bersama salah satu kepala perpustakaan dari Politeknik Bosowa. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas seputar buku adalah jendela dunia. Mau tahu buku sebagai jendela dunia apa sih? Oke, mari kita sambut dulu tamu kita hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, halo Kakak Amel. Halo Ibu, boleh dong perkenalan diri dulu Bu ke teman-teman kita. Halo, saya Makita, biasa teman-teman panggil kita. Sebenarnya saya bukan kepala perpustakaan ya Kak Amel. Oke. Jadi sebagai apa ini Ibu Masita? Staff, staff ya. Oke, kita ralat jadi staff perpustakaan ya. Staff Perpustakaan ya. Nah, Ibu Masita, tema kita hari ini kan buku sebagai jendela dunia. Ya. Nah, menurut Ibu Masita itu mengapa sih buku bisa dikatakan sebagai jendela dunia, Ibu? Sebenarnya tema ini sering ya Kak ya di luar mengenai kenapa sih orang-orang selalu sebut buku adalah jendela dunia. Seperti yang kita tahu ya, buku itu banyak sekali menampilkan informasi, baik itu 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, sekarang ataupun yang akan datang. Itu semua ada di buku. Mau kita lihat negara mana, seperti apa kulturnya, itu kan ada di buku semua. Jadi ya sudah tepat lah kalau kita mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Apalagi sekarang kan sudah punya HP, Android lah, iPhone lah, seperti itu. Masuk aplikasi, install, ataupun masuk ke website, sudah dapat e-book banyak. Seakan-akan ada e-library gitu di HP. Yeah. Jadi lebih praktis ya. Lebih praktis. Terus kan sekarang sudah ada e-library. Terus bagaimana dengan kondisi perpus sekarang, Bu? Kan ceritanya kan kalau ada e-library, biasanya kan mahasiswa mungkin sudah jarang mau masuk ke perpus untuk baca buku secara manual. Itu menurut Ibu itu seperti apa, Bu? Yang perpustakaan konvensional sepertinya ya. Jadi sebenarnya ini adalah tantangan untuk pustakawan. Gimana caranya perpustakaan itu bukan lagi berbasis buku, you need to come, harus datang ke perpustakaan terus kayak baca buku gitu. Gimana pustakawan itu menjadikan bukunya adalah e-book. Jadi orang-orang tuh bisa ngakses di mana aja, nggak perlu kayak datang gitu. Aduh, gimana ya? Tapi tinggal scroll HP. Wah, website ini nih bisa kayak gitu Kak. Jadi nggak perlu lagi konvensional gitu. Jadi gimana pustakawan atau pustakawan itu jadinya punya perpustakaan itu punya website sendiri atau punya laman sendiri untuk orang-orang yang mengakses di luar perpustakaan itu sendiri. Kalau menurut Ibu kan sudah banyak orang yang akses melalui e-book ya. Betul. Biasanya nih Bu, kalau di era zaman sekarang ya, tahun 2024, era digital. Ya. Biasanya nih remaja-remaja lebih suka pakai baca buku apa nih Bu? Temanya apa, ininya apa? Kalau riset kemarin, kami kebetulan ada beberapa riset itu banyak. Kalau mereka tergantung kan biasanya website itu Kak ya sebelum masuk ada age atau apa namanya umur. Yeah. Biasanya itu kalangan-kalangan yang kayak akhir-akhir skripsi tuh yang lagi skripsi, aduh semuanya jurnal lah, apalah kayak gitu, buku-buku. Tapi yang lain itu kalau ada yang mampir ke website itu biasanya kayak komik, kan biasanya perpustakaan tuh komik ada, novel ada, mau buku-buku yang seru-seruan itu ada. Karena sebenarnya Kamel ya, perpustakaan itu bukan untuk cuma dapat informasi, tapi salah satu ininya adalah ada fungsi rekreasi. Nah, rekreasinya itu seperti apa? Rekreasi itu kayak perpustakaan itu biasanya mengadakan koleksi yang namanya koleksi-koleksi novel, musik juga Kak. Jadi perpustakaan itu bukan cuma e-book lah, buku inilah, buku itu, tapi ada musik juga, ada film juga Kamel. Ada buku, ada film, ada gambar, lukisan. Iya. Jadi sebenarnya perpustakaan itu enggak monoton buku informasi. Ini pelajaran. Iya, pelajaran gitu. Orang tuh gak mau ke perpustakaan kayak aduh, perpustakaan belajar. Iya, karena kan pandangan orang itu kita ke perpustakaan itu hanya untuk belajar. Ya. Isinya itu cuma hanya buku mata pelajaran, buku-buku yang istilahnya pembahasannya berat. Ya, nah, betul. Jadi
mungkin banyak yang berpikir, wah rekreasinya ini di mana? Saya harus rekreasi seperti apa untuk dengan buku? Mungkin bisa dong Bu direkomendasikan ya. Mungkin salah satu buku apa yang paling bisa untuk buat rekreasi, Kalau merefresh otak-otak kita yang lagi mumet-mumet ini. Kalau sebenarnya buku yang bikin bisa untuk rekreasi, saya nggak bisa kasih judul ya, karena balik lagi orangnya bakalan suka seperti apa. Kalau dia suka yang tantangan, dia bakalan cari novel-novel yang tentang kehidupan dan lain sebagainya. Tapi kalau mau baca buku tuh baca yang pas judulnya lihat langsung suka. Pas lihat judulnya langsung suka. Jadi kalau judul aja udah nggak suka Kak ya, nggak usah dibaca. Kenapa? Najwa Shihab bilang kayak gini, kita hanya butuh satu judul buku untuk suka membaca. Jadi kalau kita sudah mendapatkan buku itu yang kita suka, itu nggak usah lagi ini itu. Cari saja. Saya juga kadang gitu sih, cari buku itu kalau misalnya judulnya menarik, ya udah coba deh dibaca sampai habis. Tapi kadang juga tuh kita tidak bisa tertipu dari covernya aja ya. Betul. Kadang covernya aja mungkin kurang bagus, ternyata isinya dalamnya wah penuh informasi, betul-betul merefresh otak-otak kita kembali, entah itu dengan pengalaman-pengalaman hidup ataupun untuk mempersiapkan ke depan ya Ibu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang suka baca Kak ya, mereka tuh nggak lihat cover Kak. Tapi untuk orang-orang yang kayak anggaplah saya juga adalah salah satu orang yang kalau lihat cover tuh nggak menarik, nggak mau baca. Jadi untuk orang-orang yang memang pengen cari ilmu, karena sekarang kan ada beberapa kampus yang organisasinya itu harus 20 buku selesai, minimal 20 buku selesai sebelum dia lanjut ke tahap selanjutnya di organisasi itu. Jadi kalau dia nggak dapat 20 dan itu harus dia tahu siapa pengarangnya, bukunya tentang apa, dan dia tahu makna di dalam itu. Jadi ketika diskusi itu Kak ya, dia bisa kayak, oh dalam buku ini kayak gini, dia ngomong kayak gini. Bukan cuma 20 buku itu cuma judul doang dibaca tapi enggak masuk. Enggak masuk di kepala ya, enggak bisa dipahami ya. Karena kan memang banyak beberapa buku yang memang agak sulit untuk orang-orang awam pahami. Jadi memang bukunya untuk bagi orang-orang awam mungkin buku yang ringan-ringan dulu ya, sebelum masuk ke tahap-tahap yang lebih ekstrim. Tapi kalau menurut Ibu nih, kan Ibu juga salah satu yang berada di dunia vokasi. Nah, biasanya nih Bu, mahasiswa sukanya nyari apa Bu kalau lagi nulis-nulis skripsi mereka Bu? Sesuai dengan prodi masing-masing ya Kak. Ya, kita kan ada teknik ya, ada non teknik juga. Kita itu biasanya kalau PPM datang tuh buku-buku berat mengenai PPM begitu. Permesinan yang rumus lah, apalah, pokoknya semua sama Kak. Ya mereka cari buku terbaru, dan itu buku terbarunya 5 tahun dari sekarang, yang ke belakang 5 tahunnya. Terus kemudian yang bersangkutan dengan judul TA-nya. Tugas akhir mereka ya, tugas akhir ya. Tapi di sana kan tidak hanya ada buku-buku ini kan, tetap ada buku-buku yang kayak novel. Tetap ada yang baca juga Bu di sana. Ada. Mungkin kebanyakan cewek-cewek ya yang merefresh otaknya dengan novel-novel tersebut ya. Iya Kak Amel. Tapi saya lihat teman-teman ini, adik-adik ini sering datang ke perpustakaan itu lebih sering belajar bahasa Inggris. Jadi minat mereka memang bukan terhadap hal-hal lain, tapi ke bahasa asing ya. Iya. Mungkin karena kita teman-teman itu mau keluar, PKL-nya, PPI-nya keluar, jadi mereka lebih banyak belajar bahasa asing. Mereka datang tuh ngumpul, yang mereka diskusikan bahasa Inggris, gimana caranya supaya bisa tes TOEFL-nya bagus dan lain sebagainya kan. Iya. Ini kan baru-baru juga ada yang ini kan ikut uji kompetensi TOEIC katanya. Nah, dan itu kan salah satu sebagai bentuk untuk mereka bekal ke luar negeri. Itu luar biasa sekali ya. Jadi di perpus bukan hanya istilahnya mereka hanya mencari buku-buku untuk tugas akhir, tapi sebagai tempat diskusi membahas bahasa asing untuk ke luar negeri. Luar biasa sih. Jadi perpus tetap rame, walaupun mungkin anak-anak tidak hanya tugas akhir, tapi ada juga sembari yang untuk persiapan PKL-nya mereka. Luar biasa sih. Mungkin bisa dong kesan-kesannya Ibu terhadap audiens kita Bu di luar sana, silahkan.
kesan-kesan ya. Iya. Eh, Kini Gimana disuruh ya? rajin membaca. Sebenarnya saya Iya. tidak mau memberikan wejangan ataupun itu pesan-kesan harus rajin membaca, nggak perlu. Yang teman-teman harus lakukan adalah harus tahu buku yang mana yang kalau sudah dapat buku yang disuka pasti dengan sendirinya pasti langsung membaca. Oke, luar biasa ya. Jadi carilah buku yang kamu suka, lalu bacalah Iya. agar kamu tahu bagaimana bisa merefleksikan kehidupan. Oke, luar biasa sekali ya. Wejangan-wejangan secara tidak langsung dari Ibu Masita Ibu Masita ya. Jadi Ibu Masita, karena Ibu sudah memberikan wejangan, sudah berdiskusi bersama Amel di sini, Bu. Amel mengucapkan terima kasih untuk kesan-kesannya sudah datang di education kita, Bu, kali ini. Oke, jangan bosan-bosan Ibu ya. Oh, ini the first time-nya saya ke First time dong. Politeknik saya kayak. Iya, first time dong. Pokoknya nanti kita akan bincang-bincang soal lain-lain lagi mengenai buku. Mungkin nanti next topiknya bisa dibahas satu buku. Satu buku. Nah, kita akan kupas tuntas di situ, Bu ya. Boleh tuh, boleh. Oke, pokoknya nanti ibu yang rekomendasiin ke saya buku apa yang bagus nanti kita bahas kupas dituntas di Oke, Kak. podcast Education Talk Politeknik Siap, Bosowa. siap. Oke, baik teman-teman, hari ini kita sudah selesai podcastnya dengan Ibu Masita. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa rajin-rajin membaca karena membaca adalah salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Oke, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.